Nah, sebetulnya kalau berbicara rancangan undang-undang pemilu, mungkin teman-teman yang hadir dalam diskusi ini sudah sempat membaca naskah yang beredar. Sebetulnya tentu banyak sekali ya hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Tetapi di siang hari ini hanya beberapa poin saja dari saya. Tapi bukan berarti poin yang lain tidak kalah pentingnya gitu ya, karena saya yakin ini bukan diskusi yang pertama, nanti juga pasti akan banyak lagi diskusi seperti ini dan bisa mendiskusikan hal-hal yang lainnya secara lebih detail. Nah, hari ini ada 6 isu yang akan coba saya angkat. Yang pertama soal sistematika RUU Pemilu, lalu soal jadwal keserentakan pemilu, ambang batas parlemen, syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, soal keterwakilan perempuan, dan juga soal teknologi pemilu. Nah, yang pertama soal sistematika RUU Pemilu. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena terkadang kita kalau membaca undang-undang pemilu itu bingung gitu ya, karena ada sistematikanya yang tidak runut gitu ya. Misalnya di bagian awal kita bicara soal sistem, nanti di belakang ada lagi soal sistemnya gitu, sehingga kami mendorong rancangan undang-undang pemilu ini juga perlu dibuat sistematikanya gitu ya, sehingga lebih gampang dibaca gitu ya, lebih jelas, dan karena mungkin kalau orang-orang yang mau belajar pemilu lewat undang-undang pemilu juga lebih runtut gitu ya, membacanya juga bisa lebih enak. Nah, yang pertama, di bagian pertama tentu yang dibahas adalah ketentuan umum yang terdiri dari pengertian, asas, tujuan, dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Lalu di buku keduanya kita berbicara soal sistem pemilunya, mulai dari besaran daerah pemilihan, metode pencalonannya, metode pemberian suaranya seperti apa, ambang batas perwakilan, lalu formula hitungnya seperti apa. Soal sistem ini ada di buku kedua. Lalu di buku ketiga kita bahas soal aktornya, siapa-siapa saja yang terlibat dalam pemilu, mulai dari penyelenggaranya, pemilih, partai politik, calon dan pasangan calon, dan juga pemantau pemilu ya yang menjadi aktor pemilu. Lalu di buku keempat terkait pelaksanaan pemilu, tahapan pemilunya. Di sini kita coba bagi menjadi pratahapan, tahapan, dan juga pasca tahapan. Nah, di pratahapan ini tahapan pemilu yang seperti pembentukan daerah pemilihan, pendaftaran partai politik peserta pemilu, atau mungkin nanti juga pendaftaran pemilih, itu sebetulnya bisa kita keluarkan dari tahapan pemilu itu sendiri. Misalnya soal daerah pemilihan, kami mengusulkan bahwa daerah pemilihan itu dikeluarkan saja dari tahapan pemilu karena mengikuti siklus sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS, karena pembentukan daerah pemilihan, alokasi kursi erat kaitannya dengan kependudukan gitu ya. Jadi bukan berarti setiap 5 tahun ganti undang-undang pemilu misalnya, daerah pemilihannya juga berubah, alokasinya berubah, tetapi ya ikut siklus sensus penduduk. Misalnya juga soal pendaftaran partai politik peserta pemilu juga kita keluarkan dari tahapan pemilu supaya jadi tahapan pemilu kita bisa lebih sederhana gitu ya, bisa lebih simpel. Kalau selama ini 22 bulan atau 21 bulan tahapan pemilu, dengan kita keluarkan sejumlah tahapan pemilunya menjadi tahapan pratahapan pemilu, itu kita waktunya juga bisa lebih singkat. Nah, lalu pasca tahapan pemilu itu ada pelaporan dan evaluasi, juga pergantian antar waktu. Nah, di buku kelima kita bicara soal penegakan hukumnya, baik soal pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penanganan tindak pidana, penyelesaian sengketa administrasi, dan juga penyelesaian sengketa hasil. Di buku ke-6 terkait dengan ketentuan sanksi, baik sanksi administrasi dan sanksi pidana. Baru di buku ke-7 adalah ketentuan lain-lain dan juga ketentuan penutup. Harapannya kalau kita buat sistematikanya akan lebih memudahkan kita juga memahami dari undang-undang pemilu ini dan bisa lebih gampang juga membacanya. Nah, isu kedua adalah jadwal keserentakan pemilu. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal jadwal keserentakan pemilu, ini sudah banyak yang melakukan kajian soal keserentakan pemilu itu mungkin sudah dimulai sekitar 15 tahun yang lalu mungkin ya, setelah pemilu 2004 sudah banyak yang melakukan kajian, yang membuat tulisan gitu ya. Dan terakhir kalau terkait dengan kajian pemilu serentak ini,
ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019. Nah, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya MK memperbarui gitu ya putusannya di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013 yang sebelumnya menyebutkan bahwa pemilu itu pemilu serentak 5 kotak. Nah, di putusan 55 ini dengan mendasari pada 3 argumentasi ini dari perdebatan pengubah undang-undang, argumentasi penguatan sistem presidensi, lalu menelusuri kembali makna pemilu serentak dalam putusan MK nomor 14 tahun 2013, kemudian MK menyatakan bahwa pemilu yang konstitusional itu yang dikunci oleh Mahkamah Konstitusi adalah pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan pemilihan DPD itu harus dilakukan secara serentak ya. Jadi ketiga model pemilihan tadi itu harus dilakukan secara serentak. Nah, variannya seperti apa? Nah, variannya ada 6 model ini gitu ya. Nanti yang mungkin teman-teman juga bisa baca di putusan nomor 55 tahun 2019, ada 6 varian. Yang pertama adalah pemilihan 5 kotak seperti pemilu 2019 yang lalu. Jadi memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pilihan kedua 5 kotak juga, tetapi kotak kelimanya bukan DPRD, tetapi kepala daerahnya gitu ya. Jadi ada gubernur dan bupati wali kota. Pilihan ketiga itu 7 kotak. Model ketiga 7 kotak, jadi semua jenis pemilihan itu ada di dalam satu hari pemilihan, dalam satu waktu gitu ya. Model keempat, MK memisahkan antara pemilu nasional dan juga pemilu daerah. Pemilu nasional memilih presiden, DPR, DPD, lalu pemilihan daerahnya adalah memilih legislatif daerah dan juga kepala daerah. Nah, di model yang ketiga ini juga model nasional dan daerah, tapi untuk daerahnya dibagi 2 lagi gitu ya. Jadi kita punya pemilihan nasional, pemilihan tingkat provinsi, dan juga pemilihan tingkat kabupaten kota. Yang keenam, ini pilihan terbuka sebetulnya, karena di sini MK menyatakan pilihan lainnya diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak memisahkan antara pemilihan presiden, DPR, dan juga DPD. Nah, kalau kita baca dari naskah RUU yang beredar gitu ya, dari DPR, itu yang dicantumkan dalam naskah RUU tersebut adalah pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional tadi memilih presiden, DPR, DPD, pemilihan daerahnya, pemilu daerahnya adalah memilih kepala daerah dan juga legislatif daerah. Nah, lalu pemilu serentak yang seperti apa gitu ya, yang yang cocok gitu ya untuk Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari tujuan tujuan pemilu baik dari sisi proses dan hasil, ini maaf agak kecil ya, tapi nanti saya bisa share filenya. Kalau dari sisi proses, kita menginginkan pemilu kita itu memberikan kemudahan kepada pemilih gitu ya, lalu penyelenggara pemilu itu bebannya seimbang gitu ya, tidak terlalu berat pekerjaan penyelenggara pemilu, lalu dari sisi biaya ada efisiensi, dan juga menyederhanakan jadwal penyelenggaraan pemilu, dan sementara dari sisi hasil tentu kita harapkan dari pemilu kita bisa meningkatkan partisipasi pemilih, menciptakan sistem presidensial yang efektif gitu ya, lalu mendemokratisasikan partai politik. Nah, kami sendiri dari beberapa kajian yang sudah kami lakukan, kami merekomendasikan jadwal pemilu atau keserentakan pemilu itu adalah pemilu yang nasional dan daerah gitu ya, karena dari sisi aktornya misalnya dari sisi pemilih itu akan lebih memudahkan baik juga penyelenggara dan juga peserta pemilu. Ini model ini kami rasa lebih ideal gitu ya, tidak hanya dari sisi prosesnya tapi juga dari hasil pemilunya. Nah, isu kedua adalah soal ambang batas perwakilan. Nah, kalau kita lihat trennya ya, memang soal ambang batas perwakilan parlemen ini trennya terus meningkat gitu ya, dari yang awalnya 2,5%, lalu naik menjadi 3,5%, lalu naik menjadi 4%, kalau di draft itu bahkan 7% gitu ya. Argumentasi ketika meningkatkan ambang batas itu pertama adalah penyederhanaan partai politik, membatasi partai politik kecil dan juga membatasi partai politik baru. Tetapi kemudian kalau kita lihat dari penerapan angka ambang batas itu justru
tujuan-tujuan tadi misalnya untuk menyederhanakan partai politik juga tidak tercapai gitu ya, alih-alih untuk mencapai tujuan itu justru suara terbuangnya semakin banyak gitu ya. Di pemilu 2019, pemilu terakhir kita, itu ada sekitar 13 juta suara yang terbuang karena adanya ambang batas ini. Kalau dikonversi 13 juta suara ini mungkin setara dengan 60 atau 70 kursi di DPR gitu ya. Jadi kalau mau di-ranking sebetulnya ranking pertama, kedua, ranking pemilu gitu ya, suara terbuang ini sebetulnya ada di ranking ketiga gitu ya. Jadi ranking pertamanya PDIP, ranking keduanya saya lupa Golkar atau Gerindra, nah ranking ketiganya ini adalah suara yang terbuang ini gitu. Jadi memang justru semakin membuat hasil pemilu kita disproporsional. Padahal kita menggunakan sistem pemilu proporsional, seharusnya hasil pemilunya juga proporsional. Nah, tadi juga kalau bicara dikaitkan dengan sistem kepartaian, kalau kita hitung misalnya dengan pengukuran indeks sistem kepartaian, ternyata juga sistem kepartaian kita masih masuk dalam kategori multipartai gitu ya, partainya banyak karena angkanya itu ada di 7,7 hasil pemilu 2019. Jadi sistem kepartaian itu tidak sekedar menunjukkan berapa banyak partai politik yang ada di DPR seperti itu, tapi sebetulnya memperlihatkan partai yang yang efektif gitu ya, yang aktif dalam pengambilan keputusan itu ada 7, itu termasuk dalam multipartai yang ekstrim gitu ya. Padahal tadi tujuannya kalau menerapkan ambang batas di awal keinginannya adalah untuk menyederhanakan partai politik, sistem kepartaian. Nah, efeknya tadi justru mempengaruhi jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi gitu ya. Meningkatkan suara terbuang gitu ya, justru menjadikan hasil pemilunya tidak proporsional. Ya tadi sehingga masyarakat itu ya suaranya sia-sia gitu ya kalau sebetulnya mereka punya pilihan gitu ya kepada satu partai politik, tapi kemudian tidak lolos ambang batas, ya kemudian kan partai politik itu tidak bisa diikutkan ke tahap selanjutnya untuk dihitung kursinya. Dan angkanya cukup besar, semakin ke sini gitu trennya justru malah menjadikan hasil pemilu kita tidak proporsional. Nah, isu ketiga adalah syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini sebetulnya memang masih kaitan dengan threshold tadi gitu ya. Tapi saya sendiri lebih suka menggunakan istilah syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden. Karena ya tadi ini. Jadi threshold ini kan threshold untuk pencalonan gitu ya, pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, menurut kami adanya syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden ini tidak relevan lagi gitu ya, apalagi kalau kita mau menggunakan pemilu serentak. Dan sistem pemerintahan kita sistem pemerintahan presidensil gitu ya, di mana sebetulnya antara presiden dan DPR ya tidak saling mempengaruhi dalam pencalonannya gitu ya, masing-masing dipilih oleh rakyat secara langsung, ya seharusnya syarat untuk mencalonkan presiden tidak dipengaruhi dari hasil pemilu DPR-nya. Nah, kemudian dengan adanya syarat minimal pencalonan ini justru masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan. Kami memang mendorong ya partai politik peserta pemilu itu ya silakan saja mengusung pasangan calonnya, pasangan calon presiden dan wakil presidennya gitu ya. Karena apa? Karena kan sebetulnya tidak perlu khawatir adanya banyak calon, atau tidak perlu ada khawatir nanti partai politik itu tidak serius gitu ya, misalnya dalam mengusung pasangan calonnya, karena partai politik ini kan untuk bisa menjadi peserta pemilu prosesnya juga sudah cukup panjang ya, proses seleksinya sudah cukup panjang. Mulai dari mereka bisa mendapatkan status badan hukum, itu syaratnya juga sudah sangat berat. Lalu juga untuk menjadi partai politik peserta pemilu juga sama beratnya gitu. Jadi mereka sudah terseleksi, sehingga partai-partai yang serius ya tanda petik lah yang bisa ikut pemilu, dan partai-partai ini sebetulnya ya dipersilahkan saja untuk mengusung calon masing-masing gitu, sehingga masyarakat juga punya alternatif pilihan gitu ya, pilihannya tidak melulu itu saja gitu. Masyarakat juga punya hak untuk bisa mendapatkan alternatif pilihan untuk presiden, calon presiden dan calon wakil presidennya. Nah, isu selanjutnya yang coba saya angkat adalah soal keterwakilan perempuan. Kalau kita lihat jumlahnya, keterwakilan perempuan ini memang trennya meningkat ya di pemilu 2019 ini. Itu ada sekitar 118 yang terpilih
Tapi kemudian memang ada dinamikanya gitu ya, dari yang keterpilih itu menuju dilantik itu memang ada dinamikanya, misalnya ada penggantian di tengah jalan dan sebagainya. Tapi di awal ketika terpilih itu ada 118, itu artinya ada peningkatan keterwakilan perempuan ini menjadi 20,5%. Nah, kalau kita lihat lagi gitu ya, sebetulnya dari mereka-mereka perempuan-perempuan DPR yang terpilih ini, kalau kita lihat memang mayoritas mereka adalah perempuan-perempuan yang ditempatkan di nomor urut 1. Yang laki-laki sebetulnya juga demikian ya. Jadi ternyata walaupun kita menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, di mana sebetulnya pemilih itu bisa memilih langsung siapa yang dikehendakinya, tetapi ternyata nomor urut itu masih menjadi penentu gitu ya. Mungkin kalau ada orang yang tidak tahu, tidak kenal siapa caleg-calegnya, mereka akan menganggap yang ada di nomor 1 itu adalah caleg yang terbaik yang diajukan oleh partai itu. Sehingga relevan ketika ada rekomendasinya tidak sekedar mempertahankan pencalonan 30% perempuan, tetapi juga meminta agar perempuan-perempuan ini bisa ditempatkan di nomor urut 1 di 30% daerah pemilihan. Nah, tentu juga di daerah pemilihan yang potensial gitu ya, bukan sekedar daerah pemilihan istilahnya itu dapil neraka. Jadi misalnya ditempatkan yang di dapil di nomor urut 1 tapi di dapil yang bukan basis sosialnya, basis politiknya itu juga akan sama saja. Nah, kemudian apa yang perlu juga didorong sebetulnya selain menjaga agar kuota 30% ini tetap ada, apa yang sudah ada di PKPU terkait dengan sanksi bagi partai politik yang tidak bisa memenuhi pencalonan 30% perempuan dan menempatkan satu perempuan di antara 3 calon untuk didiskualifikasi, itu tidak hanya di level PKPU saja, tapi juga itu bisa dinaikkan ke level undang-undang gitu ya, sehingga bisa memberikan memaksa kepada partai politik. Nah, hal lain yang mungkin tidak diatur di Undang-Undang Pemilu, tapi mungkin di Undang-Undang Partai Politik adalah terkait dengan alokasi dana negara untuk partai politik. Negara kan memiliki alokasi dana yang diberikan kepada partai politik. Nah, kami juga merekomendasikan agar sebagian gitu ya dari dana yang diberikan negara untuk partai politik ini bisa digunakan untuk pendidikan politik perempuan, sehingga perempuan di partai politik juga bisa melakukan kaderisasi ataupun rekrutmen caleg-caleg perempuannya. Nah, ini yang terakhir soal teknologi pemilu sudah banyak diperbincangkan gitu ya sekarang karena teknologi ini dianggap bisa mencapai tujuan tertentu dalam pemilu, salah satunya menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Banyak negara memang yang kita lihat menggunakan teknologi pemilu ini, tetapi yang perlu menjadi catatan adalah bahwa penerapan teknologi. Waktu Mbak Ninis tinggal 2 menit lagi. Oke, baik, Pak Hadar. Ya, Oke, Pak Hadar. Yang mau saya tekankan di isu ini adalah ketika kita menggunakan teknologi dalam pemilu, ini hal yang diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi, MK menyatakan ini konstitusional, tetapi yang menjadi catatan MK adalah pertama tidak boleh melanggar asas pemilu jurdil luber itu, tidak boleh melanggar asas pemilu demokratis, harus dilakukan dengan kajian yang mendalam, yang cukup panjang, tidak bisa tergesa-gesa memutuskannya. Lalu semua pihak stakeholder itu harus memahami cara kerja dari teknologi ini gitu ya. Jadi tidak bisa hanya KPU-nya saja yang paham soal teknologinya, tetapi pemilih, penyelenggara pemilu, peserta pemilu juga harus paham soal teknologi ini gitu, karena kami berkeyakinan bahwa sebetulnya teknologi ini bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan pemilu kita gitu ya. Kita bisa melihat misalnya salah satu yang banyak masalah dalam pemilu kita itu dalam proses rekapitulasinya, karena proses rekapitulasi yang manual berjenjang gitu ya, makan waktu lama. Biasanya di situ muncul potensi masalah, misalnya jual beli suara ditukar-tukar gitu ya. Banyak masalah di situ dan teknologi bisa masuk ke sana gitu ya, memotong semua proses itu. Tapi sekali lagi perlu disampaikan bahwa ini tidak bisa terburu-buru, tidak bisa tergesa-gesa gitu ya, walaupun misalnya kita meyakini bahwa e-recap ini adalah hal yang ideal, tetapi tentu kajiannya sudah cukup panjang.
seingat saya waktu Pak Hadar di KPU periode 2012 dan 2017 sudah membuat peta jalannya terkait penerapan teknologi pemilu ini dan merekomendasikan e-recap. Nah, kajian ini yang perlu terus dilakukan gitu ya, dan yang tidak kalah penting adalah tes sistemnya, uji sistemnya juga secara masif, karena salah satu kunci keberhasilan kalau kita mau menggunakan teknologi itu ya tes, dites, tes dan tes terus gitu. Jadi tidak boleh tesnya sekali-sekali saja dan hanya di kota-kota besar.